Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Puji dan syukur. Mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita masuk materi, silakan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kita. Silakan Pak Is. Istaizu Tafakkur Iqra'ud doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Tazimussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berjanji? Nah, panggil namanya satu persatu ya. Nanti jawab berdasarkan hitungan soal yang kemarin ya Nak ya. Nah, yang pertama Cindy Ayu Amanda. Soalnya berapa Nak? Fadila Prasetyo. Lailatul Rahmadani. Gisela Olivia. Umaira Ajeri. Hazira. Ella Fariza. Vanessa Kwit. Syifa Ramadhani. Syakira Najmi Adria. Zahwa Sriningsih. Nazwa Syafira Airin. Ajra Magdatul Gusfa. Yuridul Ilma. Indah Sang Putri. M. Hafiz Alfaris. Faiz. Rasti Aprilia. Dan sebelumnya kita udah membahas pada pertemuan minggu kemarin ya tentang sholat berjamaah. Nah, masih ingat kan Nak, pelajaran kemarin? Masih ya. Nah, biasanya setelah sholat salam kita mengerjakan apa? Apakah kita langsung keluar? Apa yang kita laksanakan Nak? Zikir. Apa lagi? Doa. Bagus, zikir dan doa. Nah, inilah materi kita pertemuan ini membahas tentang zikir dan Doa. Zikir dan doa. Nah, cakupan materi kita yang pertama. Nah, pertemuan ini ya. Yang pertama kita akan membahas pengertian zikir, pengertian doa. Kemudian yang kedua, dalil yang menganjurkan kita untuk melaksanakan zikir dan doa. Kemudian adab-adab ketika kita berzikir. Nah, ada adab pula adabnya. Kemudian adab-adab kita berdoa. Kemudian ada pula lagi kapan waktu yang baik ketika kita melaksanakan doa itu dikabulkan oleh Allah doa kita. Nah, itulah cakupan materi kita hari ini. Nah, kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, supaya Ananda bisa menganalisis tentang pengertian zikir dan doa.
Nah, bisa menganalisis apa itu pengertian zikir, apa itu pengertian doa. Kemudian yang kedua tujuannya supaya Anda bisa menganalisis dasar hukum ketika kita melaksanakan zikir dan doa. Nah, tujuan yang kedua ya. Kemudian yang ketiga tujuannya supaya Anda bisa menganalisis adab-adab ketika kita berzikir. Nah, itu ada-adabnya. Nah, yang keempat supaya Anda bisa menganalisis adab-adab ketika kita berdoa. Yang selanjutnya supaya Anda bisa mendiskusikan hasil diskusi kelompoknya nanti, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dan itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Dah, silakan Ananda. Nah, dengarkan dulu ya. Kisah, ada cerita ibu ya tentang untuk motivasi ya. Ada cerita tentang Nabi Nuh. Siapa tuh Nabi Nuh? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nah, kan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam. Dia adalah urutan yang ke-10 keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dia termasuk salah satu nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi. Dan apa? Nabi Nuh itu disuruh oleh Allah untuk berdakwah, mengajak kaum kaum rasyid. Siapa itu kaum rasyid? Kaum yang sangat ingkar kepada Allah. Siapa kaum rasyid? Kaum yang sangat ingkar kepada Allah. Termasuk itu anaknya Nabi Nuh. Siapa namanya? Anak Nabi Nuh. Siapa namanya? Kan'an. Yang terakhir ya, yang tenggelam dengan air banjir. Dia nggak mau mengikuti Nabi Nuh untuk naik kapal sehingga dia tenggelam dengan orang kafir. Nah, itulah Nabi Nuh. Jadi disuruh oleh Allah untuk mengajak kaum rasyid untuk memeluk Islam. Tetapi kaum rasyid itu sangat engkar. Sangat engkar. Ketika Nabi Nuh mau mengajak dakwah, dia telinganya. Telinganya itu ditutupnya dengan dengan jarinya supaya nggak kedengaran apa yang dibilang sama Nabi Nuh. Telinganya, dia telinganya sama kaum rasyid itu. Beberapa kali itu Nabi Nuh berdakwah, sehingga dia minta kepada Nabi Nuh. Hai Nabi Nuh, katanya. Kalau memang kamu dikabulkan doanya Allah, silakan datangkan azab, katanya. Minta azab dia. Kaum rasyid itu sama ingkarnya minta azab dia kepada Nabi Nuh untuk datangkan azab dari Allah. Dijawabnya oleh Nabi Nuh bahwa azab itu adalah kehendak Allah. Berkali-kali dia minta, sehingga memintalah Nabi Nuh, berdoalah Nabi Nuh supaya datangkan azab. Sehingga datangnya banjir bandang yang besar. Siapa yang selamat? Orang yang memeluk agama Islam. Naik ke kapalnya Nabi Nuh. Apa selanjutnya kita detik di sana ketika kita berdoa, ya kan ya? Jika berdoa itu minta kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah. Tuh. Nah, silakan kita nanti sekarang ke materi kita tentang pengertian zikir dan doa. Silakan Anda diskusikan, silakan Anda kerjakan pada tugas kelompok masing-masing. Kelompok 1 apa tugasnya? Silakan. Apa tugasnya? Dikerjakan di kelompok ya. Apa tugasnya kelompok 1? Mendiskusikan tentang pengertian, kemudian zikir dan doa, kemudian dalilnya. Kelompok 2 apa tugasnya? Apa ada berzikir. Kelompok 3 siapa? Siapa? Ada berdoa. Ya, kelompok 4 apa? Waktu ibadah itu berdoa. Silakan dikerjakan. Silakan Anda diskusikan secara bersama. Silakan kasih masukan kepada temannya. Siapa yang menulis? Tulis nama kelompoknya, siapa anggotanya ya?
Udah. Nah, mau sudah siap? Mau dua? Tiga? Empat? Nah, silakan kelompok satu yang mewakili hasil diskusinya. Ah iya, baca hasil diskusinya. Saya kelompok satu mewakili kelompok satu membacakan hasil diskusi hari ini. Tentang apa? Bacakan apa? Bacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang pengertian zikir dan doa. Zikir secara bahasa mengingat, menyebut, menuturkan atau merenungi. Sedangkan doa secara bahasa panggilan atau seruan. Zikir secara istilah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya. Sedangkan doa secara istilah permohonan sesuatu kepada Allah. Dalil zikir Bismillahirrahmanirrahim. Faskuruni askurkum waskuruni wala takfurun. Dalil doa wa qala rabbukum ud'uni astajib
lakum. Terima kasih. Saya ucapkan kepada kelompok 1. Nah, silakan ditanggapi kelompok 2. Nah, silakan dulu ya. Kelompok 2, apakah memang betul yang dikatakan sama kelompok 2 itu? Betul. Ya, terima kasih kita ucapkan kelompok 1. Kemudian kelompok 2 lagi. Nah, saya lagi kelompok 2, silakan ke depan. Ayo. Ayo, kelompok 2. Bacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan ada berzikir secara sholat. Ya. 1. Zikir dilakukan dengan sifat tadarruk atau merasa dirinya hina dan pasrah di hadapan Allah. 2. Zikir dilakukan dengan rasa takut kepada Allah, takut kepada keagungannya dan kemuliaannya sebagai Tuhan manusia. Terima kasih. Ada yang mengerti kelompok 3? Ada? Ya, betul? Nah, sekarang kita baca kelompok 2. Kemudian kelompok 3 lagi. Silakan maju ke depan. Nah, Azra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membacakan adab-adab setelah adab setelah salat. Dimulai dengan membaca tasbih dan tahmid. Waktu berdoa hendaknya dengan sikap yang sopan. Cukup berbisik, tidak mengeraskan suara. Harus yakin bahwa Allah SWT akan mengabulkan doanya. Mengutamakan tawajud dan menomorduakan terkabulnya doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kelompok 4. Gimana kelompok 4? Ada berdoa. Yang dibaca oleh kelompok 3 itu. Memang itu, ada berdoa itu. Iya, kelompok 4 lagi. Silakan ke depan. Siapa yang wakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami yaitu tentang waktu-waktu yang dijabah untuk berdoa. Waktu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh dilakukan kapan saja. Menurut Imam Rasulullah SAW ada beberapa waktu yang dinyatakan sebagai waktu dijabah. Yaitu yang pertama, sesudah sholat pagi 5 kali sehari semalam. 2. Sesudah azan hingga iqamah. 3. Waktu antara dua khutbah pada hari Jumat. 4. Waktu makan sahur sepertiga malam terakhir. 5. Saat lilis atau gede. 6. Saat tergaya. 7. Ketika minum air rendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 ada yang menanggapi kelompok 4? Nah, gimana kelompok 1? Apa itu? Ada apa? Waktu-waktu yang baik ketika kita berdoa kepada Allah. Ada berapa waktunya yang baik ketika kita berdoa kepada Allah. Dan kita tepuk tangan dulu. Terima kasih ya. Kita ucapkan pada kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 yang sudah membacakan hasil diskusinya ke depan. Nah, silakan perhatikan Anda. Ibu akan meluruskan kembali tentang materi kita hari ini. Kita mulai dari kelompok 1, yaitu tentang pengertian zikir dan doa. Ya, kelompok 1 ya. Nah, perhatikan ini nah. Kelompok 1. Pengertian zikir dan doa. Nah, perhatikan semuanya. Di sini apa yang mana? Lalu ada yang apa? Di belakang? Ada pengertian zikir ya. Zikir kalau diartikan apa itu arti zikir? Nah, ini tentang apa zikir itu? Nah, zikir itu ada menurut bahasanya, ada menurut istilah. Nah, zikir berbahasa apa? Ini banyak apa lagi? Apa yang kita ingat? Allah. Apa yang kita sebut? Allah. Menuturkan
adalah zikir menurut bahasa. Menurut istilahnya apa? Mengingat Allah. Nah, baca nak. Mengingat Allah. Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya. Mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat Allah, sifat-sifat keagungannya atau kemuliaan. Yang mulia Allah itu nak? Yang agung Allah itu. Apa buktinya Allah itu agung? Apa buktinya? Allah Akbar. Allah Maha Besar. Apa buktinya? Dikatakannya langit dan bumi beserta isinya. Ya kan? Kan agung Allah itu nak? Salah. Iya. Buktinya kita apa? Dengan apa kita mengingat Allah? Yaitu dengan cara berzikir. Ya, kemudian selanjutnya lagi pengertian doa. Apa itu doa? Nah, supaya bisa. Apa itu doa? Menurut bahasa ada untuk istilah. Menurut bahasa apa doa itu? Memanggil. Siapa yang kita panggil? Allah. Dengan apa kita memanggil Allah? Berarti itu berdoa. Misalnya kamu sebelum sholat, sebelum apa? Setelah sholat berdoa. Apa yang kamu minta kepada Allah? Kita panggil Allah itu dengan kita berdoa. Dengan adat-adat yang telah ditentukan. Itu adalah doa secara bahasa. Secara istilahnya apa? Permohonan atau permintaan dan pujian kepada Allah. Kita memohon kepada Allah. Apa yang kita minta? Sama kamu nak minta duit kepada orang tua, minta duit mah. Kan tiap orang namanya kan? Itu juga kita berdoa kepada Allah. Apa yang kita minta? Dengan berdoa itu. Berdoa kepada Allah apa yang kita minta. Nah, dengan kita usulkan adat zikir. Ada kita zikir. Apa adat? Apa itu adat? Nah, sikap baik, tingkah laku ketika kita berzikir. Ada pula adatnya, jangan sembarangan aja kita berzikir itu. Jangan sembarangan ya. Yang pertama apa? Bapak satu baca. Zikir hendaknya dilakukan dengan sikap tadarruk, merasa dirinya hina dan berserah di hadapan Allah. Orang berzikir harus bersifat sikap kepada Allah. Satu bagus. Zikir itu hendaknya dilakukan dengan sikap tadarruk. Apa itu tadarruk? Merasa dirinya hina, ya kan? Merasa dirinya hina dan pasrah di hadapan Allah. Dia merasa dirinya hina, nggak ada apa-apanya dibandingkan Allah, ya kan? Kemudian orang seperti itu harus menampakkan sikap tawadu. Apa itu tawadu? Berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Ketika kita berzikir. Yang kedua apa? Hendaknya muridnya dalam keadaan bersih. Bersih apa maksudnya itu? Siapa yang tahu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4? Apa maksudnya itu? Hendaknya mulutnya dalam keadaan bersih. Kalau lagi makan dan berzikir gimana itu? Lagi makan tuh berzikir juga Allah Akbar, Subhanallah. Ketika makan atau minum, gimana itu? Boleh nggak kita berzikir kayak itu? Berarti tidak ada kita berzikir itu dengan mulut yang bersih, tidak kok. Salah satu zikir itu adalah untuk membersihkan mulut kita dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Misalnya apa? Mengucapkan yang tidak baik. Aku cari, katanya kok. Dengan apa itu? Kita hindarkan sesuatu itu dengan cara zikir. Bila kita mengucapkan, misalnya kita tersandung misalnya, tersandung dengan batu, ya kan sakit tuh. Jangan kita ucapkan apa? Bacarui. Tapi kita ucapkan apa? Astagfirullahaladzim, ya kan? Atau melihat keagungannya, keindahannya alam. Subhanallah, memang indah kuasa Allah itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, memulai dengan mengesahkan Allah. Zikir itu dimulai dengan mengesahkan Allah. Apa itu esa? Satu Cindy. Ya, Cindy tidak ada yang lain lagi. Esa itu satu. Allah itu satu, tidak ada yang lain. Ada Allah itu beranak, ada pula istrinya, ada pula ibunya. Seperti orang Kristen kan? Ada
ada Siti Maryam ibunya, ada Tuhannya, ada ibunya. Adakah Allah itu Tuhan apa ibunya? Tidak, Allah itu Esa Tunggal. Gimana dibuktikan? Satunya adalah dengan ayat Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Allahu Samad. Allah tempat mimit lam yalid wa lam yulad. Karena tidak di sana tidak itu nama Allah itu. Jadi Allah itu menunjukkan Esa. Jadi ada zikir itu apa? Mengesahkan Allah dimulai dengan mengesahkan Allah. Kemudian yang keempat apa lagi? Baca kelompok 3. Zikir dilakukan dengan rasa takut kepada takut kepada keagung kemuliaannya sebagai Rabb manusia. Apa itu Rabb? Tuhan, bagus, Tuhan manusia. Zikir itu dilakukan dengan rasa takut kepada Allah. Takut yang kita kepada Allah. Takut. Apa itu takut? Kan takut. Saya takut lah. Apa itu takut? Takut? Kita rasakan kita perintah Allah itu apa? Perintahnya sholat. Perintahnya kita disuruh untuk sholat, ya kita sholat. Dilarang kita untuk berbuat apa? Keburukannya kita tinggalkan. Itu takut, ya kan? Takut jadinya apa? Mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, tentunya apa? Sholat 5 waktu. Buktinya kita takut kepada Allah, kita laksanakan sholat. Karena kenapa? Karena sholat itu wajib. Wajib nggak sholat itu? Nah, kalau nanti kerjakan gimana? Besar kan? Takut kita dengan azab Allah? Takut. Takut kan? Takut. Dan yang kelima, keempat jadi guna berzikir harus bersih dari hal yang menimbulkan gangguan. Contohnya kita di rumah di pinggir jalan, ada bunyi kereta api, ini apa lagi? Atau dekat tabir, ada bunyi pesawat. Sebaiknya berzikir itu di tempat yang hening, yang sunyi, ya kan? Supaya kita tuh khusyuk dalam berzikir. Kemudian yang berapa lagi? 6. Siapa bisa baca? Kelompok berapa? 4. Apa yang kata? Hendaknya ikhlas, penuh harap, cemas, tunduk dan khusyuk. Jadi zikir itu dengan ikhlas karena Allah, bukan karena keterpaksaan. Apa itu keterpaksaan? Terpaksa. Dengan niat di dalam hati ikhlas ya. Kita berzikir kepada Allah bukan keterpaksaan. Kemudian penuh harap kepada Allah. Kemudian apa lagi? Zikir itu dengan dengan sifat khusyuk. Apa itu khusyuk? Kita berzikir itu teringat nanti nasi sambar enak. Saya lakukannya. Teringat nanti apa lagi? Apa yang diingat itu? Itu nggak khusyuk itu. Sama kita merasakan sholat ya dengan tuh khusyuk. Apa itu khusyuk? Tidak ada yang diingat selain Allah. Begitu juga dengan zikir. Nah, itulah adab ketika berzikir. Kemudian satu lagi, adab berdoa. Siapa yang bisa? Kelompok 1. Adab berdoa. Dimulai dengan baca tasbih dan tahmid. Kelompok 4 apa itu tasbih? Membaca subhanallah. Ya betul kelompok 3. Iya, kelompok 2. Membaca tahmid. Apa itu tahmid kelompok 2? Alhamdulillah. Ya kelompok 4. Iya, kelompok 3. Iya, alhamdulillah. Iya. Ada berdoa itu dimulai dengan baca tasbih dan tahmid. Subhanallah, alhamdulillah, ya kan? Ketika kita berdoa, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin ala alihi washabihi ajmain. Lanjutkan doa sampai berikutnya. Nah, yang kedua, waktu berdoa dengan sikap yang sopan. Apa itu sopan? Kelompok 1. Sudah tahu ini sopan? Ini sopan dikit. Apa itu sopan? Sopan? Apa sopan?
Nah, berbalik. Misalnya ketika kita berdoa, jangan diangkat kaki. Ada pun kaki diangkat, diangkat satu. Kemudian kita berdoa berbicara. Setelah berdoa, dimulai berdoa kita pertemuan ini. Ada yang bengong kiri kanan. Ada yang apa lagi? Ada yang apa? Berbicara. Adakah berdoa seperti itu sebenarnya? Tidak. Berdoa itu untuk berdoa saja. Jangan kita mengerjakan yang lain. Kemudian yang ketiga, cukup berbisik dan tidak mengeraskan suara. Cindy. Apa itu berbisik, Cindy? Cindy gitu ya. Kedengaran kan? Cukup kita dengan Allah aja tahu, ya kan? Berdoa itu kita jangan tahu. Sehingga sekarang tahu suaranya. Ada nggak berdoa dengan keras? Ada. Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah dipimpin oleh imam. Keras nggak suaranya? Kalau kita sholat sendiri gimana? Dengan lebih berisik, suara yang tidak keras. Yang berapa lagi? Keempat, harus yakin. Apa itu harus yakin kalau mau dilihat? Harus yakin. Apa itu yakin? Harus yakin bahwa optimis, bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Yakin kita, yang kita apa? Optimis. Saya nanti kalau lulus nanti dapat apa? Dapat nilai yang terbaik. Yakin tidak? Doa kita. Dengan doa kita, tidak dengan berikhtiar, dengan berusaha. Misalnya kamu nih ya, kita mau mendapatkan nilai yang baik. Apakah kita cukup dengan doa saja? Tidak, dengan berikhtiar, berusaha. Kemudian yang kelima, mengutamakan tawaju dan memperjuangkan terkabulnya doa. Apa itu tawaju? Itu pernah Ananda melihat orang melakukan suluk. Apa suluk? Suluk itu dia biasanya di kampung-kampung yang terpencil itu dia apa? Menyendiri, ada menyendiri selama sebulan. Nggak pulang dia, nggak apa, pokoknya dengan dunia nggak hiraukan juga. Tapi dia hanya cuma berpikir, sholat, pokoknya itu tahu aja. Suluk namanya. Tapi di daerah sini nggak jarang ya. Tapi daerah kayak Kumu ada itu suluk itu. Yang mana aja untuk apa aja, untuk berzikir, sholat, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah ada dan itu adalah hasil kelompok tiga. Kelompok 4 lagi. Waktu-waktu ijabah untuk apa itu ijabah? Diperkenankan doa kita oleh Allah. Kapan waktunya itu, Azra? Yang pertama? Sesudah sholat fardu. Apa itu sholat fardu nomor 1? Sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Benar itu kelompok 4? Benar. Nomor 3? Iya. Nomor 2? Iya. Salah satu waktu ijabah untuk berdoa itu adalah sesudah sholat fardu, subuh, zuhur, maghrib, asar, isya. Ijabah oleh Allah itu. Maka kita berdoa itu yang diawali dengan sholat dulu. Jangan nanti ketika apa? Kita butuh Allah, kita berdoa tapi sholat nggak kerjakan. Ya, yang jelas doanya pasti tidak dikabulkan oleh Allah. Ya kan? Nggak dikabulkan sekarang, nantinya dikabulkan. Apakah langsung dikabulkan oleh Allah? Ada langsung dikabulkan, ada yang tidak langsung dikabulkan. Iya, Sidi. Iya. Dan yang kedua, sesudah azan sampai ikan. Apa itu azan? Menyerukan masuknya waktu sholat. Allahu Akbar, kata muadzin. Kemudian sampai iqamah, berarti antara sebelum sholat antara azan dan iqamah kita laksanakan dulu. Kalau kita sholat berjamaah, kita laksanakan dulu sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat fardu. Nanti kita berdoa. Dan di antara azan dan iqamah itu, salah satu doa yang dijawab oleh Allah. Nah, yang ketiga, apa yang ketiga? Kelompok 3. Waktu antara 20. Apa itu khutbah kelompok 1? Kelompok 1. Kelompok 2 apa itu khutbah? Ada khutbah Jumat,
ada khutbah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Pernah dengar khutbah nak? Pernah ya, bahasa Arab ya? Ya kan, ada khutbah itu berbahasa Arab, ada khutbah itu berbahasa Indonesia. Yang biasanya kita pakai berbahasa Arab. Nah, itu waktu yang diucapkan doa. Yang keempat, kelompok 4. Waktu makan sahur. Waktu makan sahur. Kapan itu dilaksanakan? Pada puasa Ramadan saja? Tidak. Pada puasa sunnah juga boleh. Kita doa apa yang kita mau minta kepada Allah sebelum makan ya. Sebelum makan waktu sahur. Nah, yang kelima, waktu saat kritis dan genting. Kritis. Misalnya kita apa? Misalnya kritis. Apa itu kritis? Kritis. Itu kritis kan rumah sakit yang kedua. Apa itu kritis? Kritis kritis. Lagi sulit. Lagi sulit misalnya kamu misalnya apa? Apa namanya? Mau pulang kampung. Ternyata nyasar. Nggak tahu dan pulang. Apa itu kritis itu? Ya kan? Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, apa kamu minta? Itu waktu kritis itu. Nah, kemudian waktu genting. Sampai bersama ya. Waktu kritis dan tahun genting. Genting. Berapa? Itu genting. Gantian. Berapa? Itu masalahnya salah satu doa yang dijawab oleh Allah. Kemudian saat-saat teraniaya. Apa saat teraniaya, Azra? Teraniaya ya Bu. Teraniaya. Saat teraniaya punya tanya. Apa yang tanya nak? Apa nak? Dibully. Ya dibully teman. Bisa dibully apa? Dengan perkataan atau dibully dengan apa dibully? Apa dibully kan? Pernah belajar bully? BK ya? Jadi konseling apa dibully? Diejek-ejek, ya kan? Atau dikucilkan. Jangan berteman dengan siapa ya? Dengan Azra ya, Azra ini orangnya. Atau dengan temannya Cynthia, ini dia orangnya. Kita mana itu? Itu adalah saat-saat yang terani. Nah, inilah materi kita hari ini kan? Ada yang tanya kan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan. Siapa yang bisa depan untuk untuk menyimpulkan hasil materi kita hari ini? Siapa yang bisa? Silakan. Kelompok 1, 2 yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini yang setelah dijelaskan tadi, mulai dari pengertiannya sampai ke waktu-waktu dijawab berdoa. Siapa yang bisa nak? Kelompoknya Azra bisa? Siapa yang bisa? Ke depan. Untuk tamu ke depan. Siapa yang bisa? Saya bacakan hasil yang dijelaskan tadi. Dari pengertiannya, kemudian dari adab-adab, zikir dan doa, kemudian waktu ijabah ini. Siapa yang bisa? Silakan ke depan. Kelompok 1, 2, 3, 4. Yuk. Mana? Sini. Kamu ke sini. Siapa yang lagi ya? Yang bisa? Mana? Silakan Iman Is. Mana kelompoknya? Kelompok tadi mana? Kelompok. Bacakan aja. Kelompok 3 mana? Nanti kumpulkan tuh hasil kelompoknya. Kelompok 4, kelompok 2 nya mana? Kelompok 2 hasil diskusinya. Kelompok 1. Siapa yang bisa ke depan baca ini? Kamu bisa ke depan. Iya, bacakan saja. Ini hasil diskusi hari ini semuanya. Ini adalah kesimpulan dari materi kita hari ini. Kita baca aja. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 1, hasil diskusinya tentang zikir secara bahasa, mengingat, menyebut, menuturkan atau merenungi. Sedangkan doa secara bahasa, panggilan atau seruan. Zikir secara istilah, mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya. Sedangkan doa secara istilah, permohonan sesuatu kepada Allah. Dalil zikir, waskuruni askurkum washkuruwa'i wala taksyurun. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadaku. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Dalil doa, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Kelompok 2, zikir dilakukan dengan sifat tadaru atau merasa dirinya hina dan pasrah di hadapan Allah. Zikir dilakukan rasa takut kepada Allah, takut kepada keagungannya dan kemuliaannya sebagai Tuhan manusia. Adab-adab berdoa dimulai dengan membaca tasbih dan tahmid. Waktu berdoa hendaknya dengan sikap yang sopan, cukup berisik, tidak mengeraskan suara. Harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doanya, mengutamakan tawajah dan menomorduakan terkabulnya doa. Waktu-waktu yang ijabah untuk berdoa setelah salat. Waktu berdoa kepada Allah boleh dilakukan kapan saja menurut sunnah Rasulullah. Ada beberapa waktu yang dinyatakan sebagai waktu ijabah, yaitu sesudah sholat fardu 5 kali sehari semalam, sesudah azan hingga iqamah, waktu antara 2 khutbah, waktu makan sahur, saat kritis atau genting, saat hari raya, ketika minum air zam-zam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 1 sudah membacakan hasil materi kita hari ini. Dan selanjutnya silakan Anda kerjakan LKPD-nya. Nah, buka ini. Ini ya LKPD. Ini ya, yang adjektif. Sudah siap? Nah, bagi nanti sebelum pembuatan ya, 5 menit ya. Bagi yang siap, yang adjektif ya nak, yang pilihan ganda ya, yang nomor 1 sampai nomor 10 saja. Udah siap? Udah. Nah, bagi yang siap, ada yang belum? Bagi yang siap, boleh dikumpulkan ke depan. Bagi yang siap, boleh dikumpulkan ke depan. Iya. Kemudian waktu-waktu ijabah doa. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu materi tentang sebab-sebab doa belum terkabulkan. Yang pertama, kemudian tentang fadilah
zikir dan doa pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Silakan pimpin doanya oleh kita. Israel. Tafakkur. Iqra amdalah. Al